Salam orang-orang terbahagia di dunia. Jumpa lagi dengan National Teaching and Training Departemen. Tema kita tahun 2021 ini adalah Personal Commitment and Strong Fellowship. Kedua hal ini dibangun di dalam chapter yang kuat yang akan memberikan dampak dengan 3 pilar calling, karakter, dan kompetensi untuk mencapai tujuan, yaitu multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Kita akan melihat tentang faithfulness dan submissive. Faithfulness dan submissive seringkali dijadikan satu atau berkaitan, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Ibrani 13 ayat ke-17 mengatakan demikian, taatlah kepada para pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, karena merekalah yang menjaga jiwamu dan yang harus memberi pertanggungjawaban atasnya. Dengan demikian, mereka akan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, karena hal itu tidak akan memberi keuntungan kepadamu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, submisif diterjemahkan sebagai kepatuhan, seseorang yang memberikan haknya dan kehendaknya kepada orang lain. Ibrani 13 ayat yang ke-17 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Sekali lagi, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan itu tidak menguntungkan kalian. Taat itu adalah tindakan terhadap apa? Tunduk adalah sikap hati kepada siapa? Sikap hati penting karena Tuhan menyelidiki hati. Tidak taat belum tentu tidak tunduk atau memberontak. Tetapi mungkin saja tidak tahu atau belum memahami maksud daripada perintahnya itu. Kita boleh saja tidak setuju atas suatu perintah. Boleh. Tapi sampaikan alasannya dalam ketundukan sebagai manifestasi daripada submisif. Tetapi keputusan pemimpin harus ditaati. Kalau pemimpin sudah putuskan, taati. Lakukan tanpa bersungut-sungut sebagai manifestasi daripada faithfulness. Ketaatan dimanifestasikan dengan melakukan perintah tanpa bersungut-sungut, sekalipun kita mungkin tidak setuju. Kita lihat di dalam 1 Tawari 21 ayat yang ke-1 dan sampai dengan yang ke-7 demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Perhatikan, Daud gagal mengidentifikasi suara ini. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Yang selanjutnya, di dalam ayat yang keempat, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang senjata. Orang Lewi dan orang Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran. Sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Kita melihat bagaimana sikap hati Yoab. Yoab berinteraksi dengan raja, tetapi dengan sikap hati yang benar.
yaitu tunduk kepada raja. Kesetiaan atau faithfulness kepada raja dan tugasnya ditunjukkan dengan hasil kerja sebagai orang yang dapat dipercaya, yang akuntabel. Sebagai pemimpin, milikilah sikap hati yang terbuka, transparan terhadap saran, walaupun keputusan akhir dengan segala risikonya ada pada Anda. Kalau kita melihat kesetiaan kepada raja dan tugasnya ditunjukkan dengan hasil kerja, dia mengerjakan tanpa menggerutu dan memberikan hasil. Tapi tentunya pemimpin harus bertanggung jawab atas perintahnya. Nah, kita perhatikan tentang urutan otoritas di dalam satu organisasi. Urutan otoritas tentunya mengikuti struktur organisasi. Struktur organisasi menjadi begitu penting karena menyangkut urutan otoritas. Kita boleh tidak sependapat dengan atasan. Sekali lagi, kita boleh tidak sependapat dengan atasan. Sampaikan alasannya dan pertimbangannya dengan sikap hati tunduk. Tetapi apabila pemimpin sudah putuskan, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa bersungut-sungut sebagai manifestasi taat dalam tunduk. Itulah manifestasi taat dalam tunduk. Maka saya bilang sejak awal, faithfulness berhubungan dengan submissive. Berfungsi walaupun tanpa jabatan adalah wujud dari personal commitment kepada calling pribadinya yang dimanifestasi dalam kesetiaan yang andal, sehingga akan terbangun kompetensi sebagai seorang pemimpin. Berfungsi walau tanpa jabatan adalah wujud dari personal komitmen kepada calling Anda yang dimanifestasikan dalam kesetiaan yang andal, sehingga akan terbangun kompetensi sebagai seorang pemimpin. Kalau kita melihat bagaimana tata cara pemilihan presiden di dalam FGBMFI menunjukkan keterlibatan Roh Kudus di dalam menentukan hasilnya. Sehingga orang yang terpilih akan memiliki otoritas penuh. Yang jadi pertanyaan seringkali chapter presiden itu hanya ditunjuk, bahkan oleh orang-orang tertentu saja. Apakah yang bersangkutan masih layak untuk terus memimpin chapter? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan. Karena chapter presidennya hanya ditunjuk, Pak. Bila Anda menjadi chapter presiden hanya karena ditunjuk oleh seseorang, jadilah pemimpin dan pelindung rohani bagi anggota chapter Anda. Maka mereka akan merasa nyaman dan aman di dalam rohnya. Sehingga chapter akan bergairah. Dan kaderisasi akan terjadi dengan sendirinya melalui multiplikasi diri para seniornya. Para senior dengan sukarela, dengan pemikiran bahwa apa yang sudah dia kerjakan, apa yang dia sudah bangun, dia ingin supaya terus berkelanjutan. Sehingga dia sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan kaderisasi. Ini yang sehat. Dengan demikian regenerasi akan terjadi dengan sendirinya. Bukan dipaksa-paksakan, hei para senior, Anda sudah senior, sekarang zamannya milenial, sekarang zamannya anak muda. Semakin kita paksakan, maka para senior akan semakin memegang teguh apa yang ada di tangannya. Maka regenerasi tidak akan terjadi. Sadarkan kepada mereka, kawan-kawanku para senior, sudah waktunya kita meregenerasi. Karena Tuhan sudah memberikan para generasi berikut. Bila hal ini terjadi, maka multiplikasi chapter akan terjadi. Bagaimana caranya menjadi pemimpin dan pelindung rohani? Ibrani 3 ayat yang ke-11 mengatakan begini, karena iman kita mengerti. Sekali lagi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi karena iman, saudara, kalau saudara mau melihat hal ini, di mana chapter saudara menjadi begitu bergairah, maka Anda harus menjadi pemimpin dan pelindung rohani. Caranya berdoa untuk mereka.
Berdoa untuk orang-orang yang Anda pimpin, supaya mereka mendapatkan perasaan yang nyaman dan aman di dalam rohnya. Karena sebagai pemimpin, Anda adalah pelindung rohani sekaligus. Oleh sebab itu, jika hal ini terjadi, maka Anda menjadi history maker bagi mereka. Para pemimpin, jadilah history maker bagi chapter Anda, bagi orang-orang yang Anda pimpin, bahkan jadi Anda sendiri. Selamat melayani dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan bangunlah personal commitment dan strong fellowship. Karena itulah tugas kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.